Kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Setelah beberapa waktu yang lalu memutuskan untuk tak membahas masalah nasab para habaib karena menurut pengakuannya telah dikhianati dan ditusuk dari belakang oleh para habaib. Baru-baru ini nama Bahar bin Smith kembali terdengar, masih ada sangkut pautnya dengan masalah nasab, tetapi Bahar Smith bukan membahas nasab Ba'alawi. Kali ini Bahar Smith yang bermasalah, dilaporkan ke polisi karena apa yang disampaikan dalam statementnya berkaitan masalah nasab keturunan Wali Songo, yang dikatakannya saat ini keturunan Wali Songo tidak ada. Bahar Smith dikenal lantang membantah kajian nasab Kiai Imaduddin, meskipun dengan bantahan tanpa disertai argumen dan data yang kuat. Karena sikapnya yang sombong dan ceroboh inilah yang menjadi salah satu trigger munculnya tesis Kiai Imaduddin dan akhirnya menjadi polemik nasab Habib-Habib Ba'alawi secara keseluruhan. Dan karena statementnya pula, akhirnya ia dikucilkan atau kalau boleh dibilang dijadikan tumbal para habaib, atau bisa jadi oleh lembaga resmi mereka Robitoh Alawiyah. Yang diakui sendiri oleh Bahar Smith, ia ibarat anak yang tak diakui lagi sebagai anak karena untuk menjaga perasaan orang lain. Bisa diibaratkan saat ini Bahar Smith sudah jatuh tertimpa tangga pula. Semua yang menimpa Bahar Smith tak lepas dari perilakunya sendiri, yang sering menghina dan merendahkan kiai-kiai dan ulama Nusantara. Bahar Smith telah memetik buah dari apa yang dia tanam. Hari-hari ke depan kemungkinan besar akan berurusan dengan hukum, karena sudah dilaporkan Tubagus Mogi atas beberapa tuduhan yang harus ia hadapi. Melaporkan bahwa ini hal tersebut merupakan hal yang tidak benar dan merupakan hal yang melanggar UU ITE dan merupakan hal yang pidana. Dan jika benar nanti laporan ini diproses hukum dan sampai di meja persidangan, hal ini tentunya juga akan mengungkap pengakuan-pengakuannya selama ini, sebagai keturunan atau cucu Rasulullah. Kita berharap nantinya ada pembuktian lewat tes DNA, dan jika keputusan pengadilan mengharuskan pembuktian lewat tes DNA, ini akan membuat polemik nasab Habib-Habib Ba'alawi akan segera berakhir. Karena tes DNA akan menjadi bukti tak terbantahkan, apakah mereka benar-benar keturunan Rasulullah atau bukan. Meskipun sebenarnya dari hasil tes DNA yang sudah dilakukan keturunan Ba'alawi, menyatakan Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Rasulullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak dongeng Habib yang menceritakan Datuk Bahar bin Smith. Mari kita simak bersama dongengnya. Ada di satu kota, seorang ulama namanya Abdullah bin Abdul Baqi. Abdullah bin Abdul Baqi. Setiap hari dia sering ketemu sama Rasulullah dalam keadaan melek, dalam keadaan terjaga. Sering bukan mimpi, terjaga ketemu sama Rasulullah SAW. Anehnya Abdullah bin Abdul Baqi ini, kalau datang tamu dari Yaman tanya, kamu kenal Ahmad bin Umar bin Smith dari Yaman, dari Hadramut? Enggak. Nanti datang rombongan kedua, kamu kenal Ahmad bin Umar bin Smith? Enggak. Sampai bolak-balik. Ulama tersebut tanya satu nama. Datang rombongan, selalu yang ditanya namanya Ahmad bin Umar bin Smith. Salah satu daripada habaib. Salah satu daripada habaib. Zaman dulu, ratusan tahun yang lalu. Sampai satu tamu itu heran. Setiap tamu kok yang ditanya Ahmad bin Umar bin Smith, Ahmad bin Umar bin Smith. Siapa? Ahmad bin Umar bin Smith ini tak siapa? Akhirnya tanya, kenapa anda Wasya? Kiai jenengan kok selalu tanya Ahmad bin Umar bin Smith? Kenapa? Iya, saya ini setiap ketemu sama Nabi dalam keadaan terjaga. Saya ini setiap ketemu sama Nabi dalam keadaan terjaga. Nabi itu nggak pernah menguji orang lain di depan saya kecuali menguji Ahmad bin Umar bin Smith.
Nabi itu nggak pernah memuji orang lain di depan saya kecuali memuji Ahmad bin Umar bin Smith. Makanya saya kepingin ketemu, atau kalau saya nggak bisa ketemu, saya kepingin tahu apa kesibukannya Ahmad bin Umar bin Smith. Kok sampai dipuji setiap saya ketemu Rasulullah SAW. Asalnya takbir ketemu sama orang yang kenal siapa Ahmad bin Umar bin Smith. Cerita, saya ini setiap mimpi ketemu sama Nabi, selalu Nabi itu memuji-muji Ahmad bin Umar bin Smith. Kalau kenal dari Hadrawat, iya. Apa kebiasaannya Ahmad bin Umar bin Smith? Ahmad bin Umar bin Smith itu kebiasaannya adalah dakwah. Saking hebatnya dakwahnya Ahmad bin Umar bin Smith, pekerja kasar itu bisa membedakan yang mana duduk tawarruk, yang mana duduk istirahat. Yang mana duduk namanya duduk istirahat. Oh, istirahat tentu duduk ketika tahiyat awal. Yang mana duduk tawarruk itu duduk ketika kita tahiyat akhir mau salat. Kalau kita kan kadang-kadang tahu duduknya, nggak tahu namanya. Bahkan penduduk Syibah, pekerja kasarnya itu, ngerti fikih. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau kamu mau sholat bingung cari imam, cari saja penduduk yang dari Syibah, walaupun dia pekerjanya pekerja kasar. Sholat ini sah-sah. Ulama dulu begitu. Waktu zaman hidupnya Ahmad bin Umar bin Smith. Kalau sekarang nggak tahu Syibah bagaimana. Tapi dulu waktu zaman Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, kalau ada penduduk dari Syibah, kamu mau sholat, suruh dia jadi imam, sah sholatnya kamu. Pernah diceritakan juga, ada seorang Habib namanya Muhammad bin Ja'far al-Attas radhiyallahu anhu. Juga begitu. Al-Habib Muhammad bin Ja'far al-Attas ini sering jumpa sama Nabi dalam keadaan terjaga. Sekali waktu Al-Habib Muhammad bin Ja'far al-Attas minta futuh. Apa futuh ini? Dibuka, disingkap barokah dan manfaatnya ini. Ya Rasulullah, saya berjumpa dengan Anda sudah bolak-balik. Saya tidak pernah minta apapun kepada Anda setiap saya ketemu sama Anda. Sekarang saya kepingin, saya mau minta satu hal, tidak banyak. Satu hal saja, tidak ada yang lain yang saya minta. Apa? Kata Rasulullah. Futuh ya Rasulullah, saya ingin ilmu saya ini engkau buka. Engkau mintakan kepada Allah ilmu saya terbuka. Orang kalau dapat futuh itu mondoknya berapa tahun, tapi ilmunya puas. Tanya apa, ketemu tafsirnya, tanya ini, ketemu haditsnya, tanya, luar biasa. Barokah, manfaat. Kata Rasulullah, gimana? Aku terima permintaan kamu ya. Cuman kalau kamu ingin dapat futuh, hak puasa memberikan futuh kepada kamu dari Allah, dari aku Rasulullah, aku limpahkan kepada Ahmad bin Umar bin Smith. Kalau minta futuh, harus syaratnya kamu ketemu dia dulu, minta langsung kepada dia. Insya Allah Ahmad bin Umar bin Smith akan ngasih futuh kepada kamu dari Allah, dari Rasulullah, diberikan kepada siapa? Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Sekali waktu ketemu Al-Habib Muhammad bin Ja'far al-Attas dengan Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Ketika ketemu diceritakan sampai Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith mengatakan apa? Aku siap memberikan futuh kepada kamu atas pelimpahan hak dari Allah dan Rasulullah, tapi dengan satu syarat. Kamu kalau dibuka ilmunya harus dakwah. Begitulah kehebatan datuk-datuk Ba'alawi yang sering disampaikan dalam ceramah-ceramah para habib, yang tentunya kita bisa menilai sendiri apakah dongeng itu patut dipercaya atau tidak. Yang jelas dongeng-dongeng kehebatan dan kelebihan datuk-datuk mereka bertujuan untuk menghipnotis umat agar percaya jika mereka adalah benar-benar keturunan Rasulullah seperti pengakuan mereka selama ini. Semoga umat Islam Nusantara semakin cerdas. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.